Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sahabat YouTube, kita jumpa lagi di channel ini dan semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki. Pada tutorial kali ini kita akan sharing seputar aplikasi perangkat pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 atau fase D. Nah, sebelumnya teman-teman perlu kami informasikan bahwa misalkan teman-teman download di sini untuk kebutuhan perangkat update terbaru TP tahun pelajaran 2024-2025, silahkan baca di playlist atau buka di menu playlist. Di sini nanti ada perangkat SMA, SMP, SD. Silahkan pilih sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan isi di kolom komentar. Nah, kemudian misalkan kita milih di perangkat SD. Nah, kemudian setelah itu teman-teman nanti di bagian sini itu ada yang namanya link deskripsi. Link download pada menu, pada link deskripsi, nanti di enter, kemudian setelah itu di sini ada menu download. Ketika start download itu nanti silahkan start download. Setelah di download teman-teman nanti pasti di sini kita misalkan ada kalender pendidikan. Kemudian kita buka misalkan ketika di sini minta password, password Windar itu ada di dalam catatan. Misalkan baca catatan penting. Password terdiri dari 4 angka, disebutkan secara terpisah satu per satu dari menit awal hingga akhir. Sampai ditutup menit terakhir, detik terakhir itu harus dilihat ya teman-teman. Kemudian jangan skip nontonnya untuk dapat angka tersebut. Setelah ketemu angka tersebut, gabungkan menjadi password. Linknya di sini di bawah saya akan tampilkan nanti ya. Baik, kita praktekkan, langsung kita coba input data di aplikasi ini. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditambahkan atau dikembangkan silahkan ya. Nah, ini menu home. Kalau nanti ditutup bagian ini silahkan dibuka kembali ya. Nah, di identitas ini misalkan Bahasa Indonesia kelas 7. Nanti di menu home sini kembali, kemudian setelah itu input data ini penting. Nah, kemudian input data ini penting, silahkan teman-teman pertama capaian umum. Capaian umum silahkan ngambil di sini, misalkan CP Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, ini cari di CP ATP Bahasa Indonesia SD SMA, kita pilih fase D. Kemudian capaian umum itu silahkan di copy paste di bagian input data. Nah, setelah itu kemudian elemennya. Elemennya kita akan cari di sini mata pelajaran materi pokok Bahasa Indonesia. Nanti ada TP, ada CP per elemen, ada elemen. Nah, baik, caranya adalah sebagai berikut. Silahkan cari materi Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum merdeka. Itu apa saja. Kemudian misalkan kita ngambil di ini ya. Materi. Nah, ini yang 3 Juli 2024 ini terbaru. Nah, kemudian di sini ini ada jelajah Nusantara, kemudian ini cari teks, kemudian ini membandingkan dan seterusnya. Yang kedua, berkelana di dunia imajinasi, kemudian bab 3, bab intinya sampai beberapa ini. Sampai bab 5, bab 6. Karena ini ada bab 6, nah kemudian rangkuman materinya ada ya. Nah, dapat dipastikan itu 3 bab itu semester ganjil, 3 bab semester genap. Jadi teman-teman terlebih dahulu kita ambil satu persatu. Nah, ini bab 1 jelajah Nusantara. Maka kita inputkan, nah atau kita masukkan seperti ini boleh. Jadi tidak masalah ya teman-teman, materi pokok bab 1 kayak gini. Yang kedua, kita ambil di bagian sini, bab 2. Kita copy, kita tempel bagian sini. Kemudian bab 3, kita ambil lagi seperti ini. Kita tempel bagian sini. Karena ada 3 bab, kita masuk materi yang kedua titik 1 atau semester genap. Semester genap kita ambil lanjutannya bab 4 ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke menu sini ya. Nah, ini hapus.
Kemudian ambil bab 5, kemudian kita masuk ke sini. Kemudian berikutnya bab 6 kita ambil masuk ke sini. Nah, ini sudah selesai. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita akan memilih elemen. Ini masuk elemen ke berapa? Nah, sekarang pertanyaannya, seperti apa elemennya? Ada menyimak, membaca, berbicara, menulis. Sekarang, teman-teman harus paham dan mengetahui Jelajah Nusantara itu kira-kira di buku guru atau buku siswa nanti ini masuk elemen apa gitu. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Karena saya tidak ngajar bahasa Indonesia, Jelajah Nusantara, kita apakah masuk ke membaca, memirsa, berbicara, dan menulis? Silahkan teman-teman yang tahu ya, guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya ambil contoh itu adalah kita ngambilnya di sini ya. Coba kita buka sekarang ini ya. Kita buka ini. Keputusan Kepala Badan. Nah, tunggu dulu ya. Nah, sekarang saya berikan password yang pertama ya, teman-teman. Terdiri dari 4 angka. Saya berikan angka pertama itu adalah angka 2. Jadi diingat ya. Sekarang kita buka yang ini. Nanti saya tampilkan pada link deskripsi ya, teman-teman. Ini untuk salinan capaian pembelajaran ini. Kemudian mulai dari SD, SMA, dan seterusnya ya. Nah, SMP juga lengkap di sini. Nah, ini yang terbaru ya, teman-teman. Sekarang ini tahun 2024. Kemudian silakan dibaca-baca, ini sangat banyak sekali, 2042 ya. Biar mabuk baca, silakan teman-teman baca sendiri, saya ambil intinya saja. Sekarang Ctrl F, saya buka di sini capaian saya buka bahasa Indonesia seperti ini. Nah, karena takutnya di sini belum diupdate, silahkan teman-teman cari dengan cara seperti ini. Ketik di pencarian PDF, saya sarankan menggunakan Nitro PDF ini bahasa Indonesia. Nanti ada menu pencarian. Silahkan ini tanda panah muncul, geser seperti ini, agak lebar. Nah, atau seperti ini. Di sini silahkan cari capaian pembelajaran seperti ini. Nah, ini sudah ada ya, ketemu. Silahkan kalau sudah ketemu bisa pilih yang kedua di sini. Boleh yang ketiga. Tapi saya sarankan ini capaian pembelajaran sudah ketemu ya. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan tanda ini tangan ya. Tangan ini diklik ke bagian sini, kemudian tanda panah kanan itu ditekan seperti ini. Nah, di sini. Nah, ini kan ada fase A. Cari capaian pembelajaran fase A, fase D. Kita lihat, ini fase E. Nah, ini kita lihat fase D. Nah, fase D ini elemennya. Nah, sekarang masuk elemen apa? Nah, ternyata saya setelah pelajari, saya set, kemudian searching itu ternyata ketemu bahwa di antaranya contohnya ini elemennya kita ngambil, jangan diambil semua teman-teman. Kita ngambil yang pas dengan yang materi kita ajarkan, misalkan membaca dan memirsa. Kalau teman-teman lebih cocok seperti ini, kita ambil satu seperti ini. TP-nya ngambil di mana? Nah, ini kan capaian per elemen seperti ini. Nah, sampai kita klik 2 kali, copy, kemudian pindah atau salin pindah ke sini. Kemudian di bawahnya juga tambahkan lagi karena masih ada lanjutannya. Nah, ini di blok dari sini ke sini. Kemudian copy, kemudian nanti masukkan lanjutannya. Sudah pas. Jadi kalau ngambil di situ, teman-teman tidak perlu mengedit daripada kita ngambil di sini. Kalau membaca Mirsa, kita lihat di Pirsa. Nah, sedangkan di sini terakhir kalimatnya di Pirsa. Mampu memahami informasi, nah ini memahami informasi berupa gagasan. Nah, ini ya, dan seterusnya. Nah, ini
kita misalkan ngopi yang kedua, bab kedua, itu masuk materi apa? Berkelana. Nah, ini masuk elemen apa? Misalkan di sini masuk elemen berbicara mempresentasikan. Kita copy, kemudian salin, pindah ke sini. Nanti untuk ini kita copy, kita salin. Oh maaf teman-teman, ada salah ya ini. Ini kita coba sini aja dulu. Nah, masuk ini salah, bukan di sini tempatnya, tetapi kita copy pindah ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini di sini. Jadi catatan teman-teman, Microsoft Office minimal 2010, semakin tinggi ke atas lebih baik. Nah, ini sudah elemennya, ini CP elemen gitu ya. Kemudian berikutnya itu kita masukkan yang sini. Nah, materi atau bab ketiga itu tentang apa ini? Hal yang baik bagi tubuh. Maka ini masuk elemen ini, sama ya. Elemennya kita pilih yang ini, seperti itu. Hanya ini yang beda karena masuk Jelajah Nusantara membaca dan memirsa. Nah, baik di sini kita masuk lanjut berikutnya. Bab 4 aksi nyata para pelindung bumi. Ini masuk membaca dan memirsa. Tinggal copy bagian sini, kemudian tinggal salin bagian sini. Kemudian ini sama-sama membaca dan memirsa semuanya. Nah, maka yang ini juga sama, kita blok seperti ini. Adapun TP-nya masing-masing, silakan teman-teman ambil di bagian sini, itu nanti ada contoh ATP, kita geser ambil yang paling bawah bagian sini ya. Nah, ini ada tanda panah muncul nih, tanda tangan panah nunjuk ini, kita pilih yang paling bawah, jangan Lokakarya PMM ya. Nah, itu kita pilih yang paling bawah. Nah, tujuan pembelajaran. Nah, ini teman-teman kalau punya buku guru ternyata ada tujuan pembelajaran, silahkan diambil. Tapi saya lebih singkat ngambil di bagian sini saja. Ini di blok kayak gini, salin, kemudian tempel. Oh, bukan menyimak, ini membaca ya. Sekarang masuk yang mana? Membaca dan memirsa. Ini kita pilih blok seperti ini. Kemudian tempatkan atau tempel di bagian sini. Kemudian di sini kita blok seperti ini. Mana ya? Masuk sini ya. Nah, kita blok. Ini membaca dan memirsa, kita blok seperti ini. Kita tempelkan ke lanjutannya ya. Atau ALT enter. Sekarang ini kacau ya teman-teman. Ini kacau. Kalau kita ambil di Prota, ini tulisannya loncat-loncat ya. Karena kita ngambil atau copy paste dari website atau dari browser. Jadi kita akan berantakan tulisannya, harus merapikan satu persatu. Coba kita download terlebih dahulu ya. Kita download ini sini. Apakah nanti setelah di-download itu akan lebih sempurna dan lebih baik ya? Nah, ini sudah start download, kemudian kita open. Nah, kita ngambil langsung di bagian sini. Nah, apakah ketika diginikan itu akan lebih baik? Nah, ternyata ini masih berantakan juga. Caranya kalau seperti ini. Nah, ini satu persatu ya, coba ya. Nah, ini coba satu persatu apakah lebih baik daripada kita ngacak satu persatu. Ini kalau kita kerja di sini ya lama ya, karena ini taruh paling belakang. Nah, seperti itu. Kita coba satu persatu. Nah, ternyata lebih sempurna seperti ini. Kemudian yang kedua, kita blok, copy, kemudian kita ALT enter. Di samping spasi ada alt ALT ini, tekan lama, tahan enter seperti ini. Kemudian nanti di bagian sini, nah ini ALT enter, kita blok, masuk sini. Nah, kemudian lanjutannya ya, kita lagi ini kita terusannya. Nah, password yang kedua itu adalah angka 7. Selanjutnya kita yang B4, kopikan di sini, pindah atau salin ke mana ya? Lanjutannya ya. ALT enter. Nah, seperti ini. Kemudian
Nah, ini masih belum tercopy ya ini ya. Nah, ini yang ini dulu copy. Tampil seperti ini dari, kemudian kita ambil lagi teks seperti ini B5 ALT enter. Kita ambil yang ke-6 seperti ini. Kita kopikan ke sini, ALT enter. Lanjutannya ini terakhir. Kita cukup ambil contoh satu masing-masing TP. Maksudnya masing-masing elemen TP-nya kita masukkan satu TP seperti ini. Berbicara dan mempresentasikan juga kita ambil. Nah, ini ya. Kita ambil yang pertama. Nah, ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian berikutnya kita ambil yang kedua. Kita ini copy dari sini. ALT enter. Lanjutannya di bawahnya. Nah, ini. Yang kemudian ini C berapa ya? Nah, kemudian C2, C3 sekarang kita ambil. ALT enter. Nah, ini kita lanjutannya kita efektif seperti ini. Kemudian tinggal di bawahnya lagi C4, ALT enter, C5. Nah, ini tinggal copy dulu, ALT enter. Yang ini. Ini. C6 ya. Terakhir C7. Lanjutannya C7 ini copy dulu secara kritis, nanti terakhir ALT enter. Kemudian secara kritis ini lanjutannya ya. Tulis ini. Nah, sudah selesai. Karena ini sudah selesai, maka yang sama tinggal di copy seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan masuk membaca pemirsa. Kita ambil yang TP pertama yang sudah kita ketik, kita copy, kita masukkan pindah ke sini sampai 3 ini seperti ini. Nah, ini sudah selesai untuk bagian sini. Sekarang ini saya hapus. Kemudian ini saya hapus. Karena ini kelas berapa? Kelas 7. Kita lihat cek di RPE. RPE ANBK kelas 7 tidak ada, maka ini dihapus ya teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang jamnya untuk bahasa Indonesia ada berapa? Nah, struktur kurikulum kita ambil ya. Ini, ambil di sini. Kemudian kita ambil yang ini. Kita cek untuk bahasa Indonesia itu ada sebanyak 5 jam pelajaran ya. Ini ada 5 jam pelajaran. Nah, karena ini ada 5 jam pelajaran, maka kita masukkan 5 jam pelajaran itu di RPE. Ini 5 jam yang bagian sini. Bagian ini itu 5 jam. Seperti itu ya teman-teman. Kesalahan fatal itu ketika membuat program semester, entah itu aplikasi atau di program semester yang di-share oleh beberapa
teman-teman yang lain yang suka membuat tutorial kayak gini, akan tetapi tidak memperhatikan pekan efektif seperti ini, maka ketika ada pengawas, itu akan disalahkan kalau memang kita itu benar-benar ingin profesional dalam membuat perangkat pembelajaran. Jadi ini harus ada rencana pekan efektifnya, kita hitung sesuai dengan kalender pendidikan di bagian sini. Kemarin sudah saya jelaskan sebelumnya tentang ini. Nah, sekarang teman-teman, ini kan ada ANBK. Ini untuk kelas 8 ANBK. Karena ini kita buat kelas 7, maka ini dihapus ya. Seperti itu, teman-teman. Sehingga menjadi 20, ini menjadi 100. Yang ini semester genap, teman-teman juga ada ujian kelas, ujian akhir sekolah, ujian apa ya? Ujian sekolah untuk kelas 9 itu kan ada. Biasanya kelas 7 8 itu libur. Kalau ujian sekolah kelas 9 itu siswa kelas 7 8 itu diliburkan, maka ini masuk pekan tidak efektif sehingga di sini angka 7 muncul. Di sini adalah ujian sekolah kelas 9. Ini sama dengan tanda petik 2 ya. Sama dengan ini sama dengan bukan sama dengan ini kita tulis ya. Ada tanda petik 1, ini sama dengan ini 1 di sini pekan. Berarti 8 pekan sudah tidak efektifnya, sehingga 26 dikurangi 8 menjadi 18 pekan efektif. Kalikan 5, 90. RPE semester 1 100 jam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. RPE semester 2 itu adalah 90 jam pelajaran. Ini yang akan kita bagi di alokasi waktu nantinya di menu input data. Ini 8 jam, asesmen itu 2 jam, 2 jam, 2 jam. Karena ada 3 bab, berarti 6 jam terpakai untuk penilaian. Ini kita rubah, ada catatan bagian sini ya, input sumber belajar di bagian sini, kolom pertama saja, yaitu di sini bahasa Indonesia. Sehingga semua berubah yang bawah. Ketika ini isi datanya, maka ini nanti akan terisi sendiri ya. Nah, sekarang teman-teman, ini sudah sumatif tengah semester itu kan 2 jam terpakai. Ini 6 jam, berarti 8. Ini harusnya 100 jam pelajaran yang 8 ini. Caranya gimana? Kita distribusi alokasi waktu di masing-masing bab. Jadi, kalau 100 dikurangi 8 jam pelajaran itu kan 92 jam 92 jam pelajaran. Intinya jangan hitung itu ya. 100 dibagi 3. Kira-kira kita isi 30 karena ada 98 jam karena sudah terpakai 8 jam, ini 98 totalnya. Kurang 2 jam untuk menjadi 100. Maka materi yang paling mudah itu lebih sedikit, yang bobot materinya berat itu lebih banyak jam pelajarannya. Misalkan berkelana di dunia imajinasi, kita ganti 32. Sehingga totalnya ini menjadi 100. Begitupun juga semester 2, karena ada 90 jam pelajaran di RPE sini, maka teman-teman nanti di program semester di mana ya, input data ini juga kita bagi waktunya menjadi 28, 28, 28, anggap seperti itu. Totalnya berapa? 92, lebih 2 jam. Materi yang paling mudah kurangi 2 jam. Contohnya itu adalah membuka gerbang dunia, sampaikan melalui surat. Nah, oke teman-teman, kita kurangi 2 jam ya. Misalkan ini menjadi 26 jam pelajaran. Sudah, maka ini menjadi 90. Nah, untuk password ketiga teman-teman, silahkan teman-teman catat ini angkanya angka 9. Maka langkah selanjutnya, karena ini sudah 30, 32, 30. Yang ini 28, 28, 26. Kita lihat program semester sekarang ya. Ini sudah masuk 30, 32, 30. Ini sudah masuk secara otomatis ya teman-teman.
kita geser ke bagian sini, ini ternyata masih ada banyak ya yang belum masuk kalimatnya. Maka di sini silahkan diginikan. Teman-teman bagi yang pakai aplikasi ini silahkan diblok seperti ini. Ini ya. Nah, ini nanti di unhide. Nanti muncul semua ini kolomnya. Maka ini kurang lebar sehingga ini perlu dilebarkan seperti ini. Ditambah insert ya. Nah, ini masih kurang lebar, insert. Sehingga ini sudah masuk semua. Nah, langkah selanjutnya, ini ada kurang lebar. Ini kurang lebar, maka ini diblok seperti ini, insert. Kemudian ini menu, insert seperti ini. Kemudian ini menu, insert lagi. Sehingga masuk semua. Ini kelebihan ya. Nah, ini hit. Nah, seperti itu. Atau hapus boleh ya. Nah, sekarang yang ini kurang lebar, maka ini dilebarkan seperti ini. Nah, ini dilebarkan lagi. Ini insert. Sehingga sudah masuk. Ini maka dihapus saja atau delete seperti itu. Kalau yang ada rumus seperti ini jangan di-delete ya. Maka ini kita bisa sembunyikan. Biar lebih rapi kita hit. Nah, ini sudah selesai program semester kita. Nah, itu ya caranya teman-teman. Totalnya berapa di sini? Kurang lebar. Maka 100 jam pelajaran. Karena sudah 100, ini sudah rumus ya. Kita hapus karena ini harusnya 5 jam. Ini kan kita ngopi yang mata pelajaran apa tadi, nggak tahu ini. Nah, ini kita hapus, kemudian di sini, nah ini kita hapus seperti ini. Baik, sebagai gantinya kita akan isi, kan 1 pekan ada 5 jam, 1 pekannya. Maka 30 ini dibagi 5 menjadi 6. Maka 5-nya 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu teman-teman, karena 30 jam pelajaran. 2 jam itu terpakai yaitu sebagai apa? Sebagai asesmen atau penilaian setelah bab 1 sudah diajarkan, maka ada penilaian harian atau dikenal dengan bahasa sekarang itu adalah asesmen. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian kita perhatikan kalender pendidikan. Sumatif tengah semester ada di bulan Oktober. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, September ya. 1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 bulan September. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kita biar lebih rapi, terstruktur, dan tepat sasaran membuat program semester. Maka di bagian sini, September minggu ke sini, itu ada sumatif tengah semester, gitu kan ya. Nah, sumatif tengah semester, September minggu ke-4. Coba kita cek, ini ya. Minggu ke-4, benar ya. Nah, ini bulan September minggu ke-4. Maka di bagian sini, teman-teman, harus kita pindah. Untuk sumatif tengah semester yang ini kita langsung cut. Nah, ini cut. Nah, kita pindah sehingga pindah dengan rumus-rumusnya seperti ini. Nah, karena ini masih tidak usah pindah ya, karena masih 2 ini. Ini kalau ditaruh ini repot nanti. Nah, ini kita tempatkan di bagian sini ya. Ini kita kan ini 2 jam ya, 2 jam. Karena ini 2 jam, sedangkan 1 pekan kan ada 5 jam. Maka di bagian sini itu tambah 3 jam, sehingga total sini 5 jam. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian baru setelah itu, ini kita ketikkan 5 jam, terpakai untuk ini ya, 5 jam. Karena bulan September minggu terakhir itu adalah sumatif tengah semester atau PTS, maka di bagian sini luruskan dengan sini itu ditulis angka 2. Seperti itu ya teman-teman. Ini tebal hitam karena ini menunjukkan PTS. Kita blok warnanya warna tebal seperti ini. Nah, ini PTS 2 jam. Sedangkan ini kan 32 jam. Maka di sini
itu kita tambahkan, yaitu sebanyak di sini adalah 5 jam. Nah, bukan ya. Ini 3 jam. Nah, ini 3 jam. Kemudian ini totalnya kan 5 jam. Nah, gitu maksudnya ya. Tidak boleh lebih dari 5 jam. Nah, di input data ini kan di sini itu kan 32. Maka ini sudah di program semester ini masih belum 32. Oh, ini salah ya, teman-teman. Ini ada di bawah. Ini ada di bawah. Ini ada di bawahnya. Lurus dengan ini, gitu ya. Oh, bukan, bukan. Nah, ini ada di bawahnya, ini ada di bawahnya, ini ada di bawahnya. Ini hapus, ini hapus. Sehingga ini. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Ini 5, 5, 5, 5. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 berapa? 5 kali 5, 25 ya. 25 tambah 6 berapa? 31. 31 sedangkan ini 32. Maka kurang 1 jam, kita tambahkan 1 jam di sini. Gitu ya, teman-teman. Selanjutnya ini 2 jam pelajaran asesmen kedua. Maka kita tempatkan 2 jam pelajaran. Karena ini sudah totalnya 3 jam pelajaran, maka kita geser selanjutnya ya. Nah, ini 3 jam, maka di bagian sini 30, kita ini 3 jam, lurus ke bawah sampai sini, itu tambahkan 2 jam lagi untuk jam yang di sini. Kemudian langkah selanjutnya, ini ada 30, maka di sini tambahkan 5, 5, 5, 5, gitu ya. Sampai berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali 5, 20, masih kurang. Maka di sini ditambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25, ini 27. Nah, pertanyaannya kenapa ini masih kurang ya, teman-teman, kolomnya? Berarti ada kesalahan kita ya. Ada kesalahan input data. Harusnya ini pas di sini ya. Nah, ini ternyata kurang, masih banyak kurangnya. Kita cek kembali. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, mohon maaf ya, teman-teman. Nah, ini kesalahannya terletak di sini. Mana kesalahannya? Sekarang kita lihat RPE itu kan 20 pekan semester ganjil. 20 pekan ini yang pekan efektifnya itu tadi kan kita menghapus pekan efektif ANBK. Nah, ini ya. ANBK, kan tidak ada kelas 7 ANBK, yang ada kelas 8. Maka kolom program semester ini, kita lihat ini ada kolom ANBK. Maka ANBK ini silahkan di merge. Nah, kayak gini. Kemudian ini kopikan di bagian sini, copy, kemudian di paste bagian sini. Nah, di paste sini. Nah, sehingga di sini 7, ini menjadi 8, ini 9, ini 10, seperti itu. Yang ini 11, ini 12, kayak gini. Ini tinggal di blok, tarik seperti ini, sampai 19, maka ini 20, sesuai aturan di RPE. Kan ada 20 pekan, maka di sini 20 pekan juga, seperti itu, teman-teman. Nah, sehingga di bagian sini ada kesalahan atau ada yang kurang kolomnya. Sehingga kita kan nambah kolom di bagian sini. Ini kan 5 jam. Nah, maka ininya kita hapus seperti itu karena sudah dipindah ke yang pertama, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 5, 30. Ini 2 jam. Maka ini 3 jam, seperti itu. Nah, selanjutnya kita teruskan. Ini kan 5 jam. Kayak tadi sudah caranya. Ini tulis angka 5. 5 jam, ini 5 jam, ini 3 jam, ini 2 jam. Nah, seperti itu. Maka ini sudah 5 jam ya. Karena PTS itu kan ada di paling terakhir bulan September minggu keempat. Ini kita hitung ya. 5 jam, 5 jam, ini 5 jam kita. Nah, ini
Kalau 32 berarti 5-nya ini 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini hapus ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan 25, tambah 6. Tambah 6 tambah 25, tambah 6, 31. Maka ini digeser. Geser ke bagian sini gitu. Sehingga di sini dihapus. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian yang ini kan 3 jam. Ini kan 2 jam. Lurus ke sini, maka ininya itu digeser juga seperti itu. Nah, copy, maka tempatkan di bagian sini. Yang kita buat tadi. Nah, kemudian yang ini kita geser pindah ke sini, yaitu 5 jam. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. Ditambah 2 jam, 27. Kurang 3 jam. Maka di sini taruh di 3 jam. Nah, 3 jam di bagian sini. Setelah itu baru terakhir itu 2 jam pelajaran, maka di sini 2 jam pelajaran. Lurus ya. Nah, sehingga ketika kolom sudah pas seperti ini, benarlah promes kita. Gitu ya teman-teman. Langkah terakhir itu adalah program semester 2. Sama caranya, kita cek kolomnya, banyak yang salah, gagal paham ya, sehingga teman-teman kalau tidak utuh nonton video ini, bisa saja kurang mengerti terkait dengan cara pembuatan kolom di program semester. Jangan asal-asalan ya teman-teman, hanya copy paste gitu. Download, dicetak, di print, sehingga tidak paham gitu. Sehingga target pencapaian materi itu tidak maksimal. Maka di sini otomatis kita lihat sudah 90 ya. Nah, tinggal kita geser ke bagian sini. Ini kan masih kurang lebar. Maka kita bisa di blok seperti ini. Ini di unhide seperti itu. Karena ini agak lebar, maka kita tambahkan kolom ini sehingga kita blok seperti ini, insert. Ini insert. Ini kita blok lagi, insert. Sehingga masih kurang, insert lagi. Nah, ini lebih, kita delete seperti itu. Nah, kayak gini. Udah ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya ini di bagian ini kita coba delete-nya satu aja ya. Nanti teman-teman. Nah, ini delete-nya satu aja seperti ini biar ada spasi jarak. Kemudian yang berikutnya atau delete 2 juga boleh. Kemudian yang kedua ini kurang lebar. Nah, ini ambil satu ya, jangan kemana-mana. Ini ambil yang kosong ya. Nah, kayak gini. Nah, ini langsung ambil 3. Nah, ini juga langsung bisa ambil 6. Yang ini juga bisa ambil semuanya seperti itu sehingga lebih cepat ya. Nah, ini kosong, kemudian kita blok, kita delete saja. Nah, seperti ini. Password yang terakhir itu adalah angka 6. Nah, ini masih kurang lebar, kita perlebar seperti ini. Nah, insert. Nah, ini lebih ya. Kita delete aja seperti ini. Nah, ini kita delete. Kemudian ini masih kurang lebar, kita ngambil yang paling bawah aja ya. Seperti ini. Ini kita tambahkan sedikit aja. Nah, seperti ini. Ini kita ngambilnya seperti ini. Nah, ini tambahkan sedikit aja ya teman-teman. Kita tambahkan kayak gini. Nah, ini assessment bisa kita cut, pindah ke sini. Nah, ini sudah kita bisa kopikan, tempatkan sini. Sehingga garisnya masih utuh ya. Nah, sekarang ini tinggal ditambahkan seperti ini. Nah, ini tambahkan 2. Ini tambahkan 4. Yang ini tambahkan langsung ke bawah. Biar lebih cepat, ini tambahkan lagi. Ditambahkan lagi. Oh, ini maaf ya, kelebihan sudah. Kebanyakan, kita blok sampai sini. Delete. Coba Ctrl Z. Ctrl Z ya. Nih, harusnya ngapus di sini ya. Ini delete. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah sesuai masuk semuanya.
Ini biar rapi teman-teman, tinggal blok seperti ini kan belum ada garisnya. Nah, ini belum ada garisnya. Kita mohon maaf, ini kelebihan. Ini kan belum ada garisnya. Kayak gini ya. Nah, ini belum ada garisnya, kita seperti ini. Nah, sisanya teman-teman ini silakan disembunyikan. Nah, sisanya ini disembunyikan. Unhid ya. Nah, kayak gini. Itu ya teman-teman. Nah, bukan unhid ya, salah. Tapi ini di hidden. Nah, di hidden. Sudah benar. Babak terakhir ini tinggal distribusi alokasi waktunya. Ini alokasi waktunya 5, 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Karena 8 tambah 3. Ini tambah 2 seperti ini. Maka di bagian sini, bawahnya ya, lurus sampai sini. Di sini kita tulis 5 sebanyak 5 kali. Seperti ini. Nah, ini sudah 5 kali karena 28 tambah 3. Di bawahnya ini, nah sekarang catatan penting itu kalender pendidikan kita lihat. Sumatif tengah semester ada di bulan Maret minggu kedua, ya kan? Maka sumatif tengah semester ada di bulan Maret minggu kedua. Maka ini jadi 3 jam. Nah, ini ya. Nah, maka di sini jadi 2 jam seperti itu. Nah, ini sudah 5 seperti ini. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 25 tambah 3, 28. Kenapa ini 3? Karena di sini terpakai 2 sumatif tengah semester. Baru nanti ini kita tulis di bagian sini. Nah, bagian mana ya? Bagian sini. Itu sebanyak berapa asesmennya? Ini sebanyak 2 jam pelajaran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal yang terakhir di sini. Nah, ini karena sudah terpakai 2 jam, maka geser ke bawah ini, sini, sampai lurus dengan ini, itu ditulis berapa? 3 jam. Kenapa 3? Karena ini 2 tambah 3 kan 5. Karena satu pekan ada 5 jam pelajaran kita ngajar bahasa Indonesia. Sehingga di sini 5, 5, 5, 5 sebanyak 4 kali. Itu 4 kali 5 kan 20. Tambah 3, 23. Karena ini 26, maka di sini 3 angka. Seperti itu. Maka ini berapa? 2 jam. Maka di sini 2 jam. Nah, kenapa lebih? Nah, itulah kesalahan kita kalau kita tidak memperhatikan. Ini berapa kolom ini? 19. Sedangkan di RPE ada berapa pekan? 18 pekan. Jangan diikuti kalau salah kayak gini. Maka, karena ini kita ngambil yang kelas 8 kan? Aplikasinya, maka kita tinggal tambah atau rubah. Caranya seperti ini. Kita lihat kalender pendidikan. Bedanya apa? Ini ujian sekolah kelas 9, tapi kelas 7 kan libur, dianggap pekan tidak efektif. Ujian sekolah kelas 9 itu ada di kapan? Nah, ini ya. Sumatif akhir semester kelas 9. Ini ya. Atau ujian sekolah. Nah, ujian sekolah atau kita tulis ujian sekolah ya. Nah, US. Nah, S kelas 9. Nah, karena US ini kelas 9, ini ya. Ujian sekolah kelas 9 ini ada di bulan Mei minggu ke-1, minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga. Bulan Mei minggu ketiga ujian sekolah kelas 9 ya. Ini ada di bulan Mei minggu ketiga ya teman-teman, minggu ketiga. Minggu 1, minggu 2, minggu ketiga. Coba kita cek ini. Nah, ini kalender pendidikan Mei. Itu penilaian semester kelas akhir. Ini penilaian semester kelas akhir. Maksudnya apa? Yang ini itu SD kalau tidak salah. Yang ini itu adalah SMP. Seperti itu ya. Nah, kita masukkan di bulan Mei minggu ketiga. Maka kita tulis di sini
Di mana di aplikasi itu di program semester 2 bulan Mei minggu ketiga kita ambil misalkan ujian sekolah. Kita kopikan yang kuning ini ya. Kita copy yang kuning, tempatkan di bagian sini. Mei minggu ketiga. Mei minggu ketiga itu ini kita tulis karena ini libur ya, kelas 78. Kita ganti di sini US kelas 9. Nah, kayak gini ya, US kelas 9. Kita ganti ini warnanya, bisa kita ganti warnanya. Nah, ini ya. Kita ganti warnanya warna kayak gini. Misalkan. Nah, sekarang yang perlu kita perbaiki di bagian sini. Ini 5, maka di bagian sini ada berapa? Kita geser ya. Nah, ini 5, maka di sini isi dengan 5 gitu. Ini hapus ya. 1, 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Tambah 3, 23. Maka karena ini 26, maka di sini 3 jam pelajaran. Yang ini 2 jam pelajaran. Sehingga sudah benar program semester kita. Tinggal ini urutannya ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, ini berapa? 18. Sesuai yang ada di program rencana pekan efektif. Jadi itu ya teman-teman. Kita sudah benar jawaban kita, maka ini tinggal cetak teman-teman. Maka ini tinggal cetak. Silahkan teman-teman dipilih sendiri. Kalau kurang lebar silahkan diperlebar seperti ini. Dan seterusnya. Demikian tutorial singkat ini. Kalau agak lama mohon maaf karena kita jelaskan itu dengan sangat rinci sehingga tidak asal-asalan kita membuat program semester. Ada aplikasi bagus langsung diambil tapi ternyata isinya di dalam salah. Itu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.